wabarakatuh. Kompak kayak odol, maunya dipencet mulu ya, baru keluar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsatun lam tu'ta bi ahadin minhum qablakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenananlah di sore yang mulia ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka apa? Santunan ya? Santunan untuk para anak yatim dan para duafa. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Panitia Santunan, yakni Bapak RW Eko Mukhtar, Bapak RT Ujang, Bapak Iwan Setiawan, serta rekan-rekan kita nih dari Kawasaki, dari kawan berbagi. Nah, ini sekretariatnya di mana? Sekretariatnya di mana? Dari kawan berbagi dan ibu-ibu serta para remaja dan ada anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita sekarang sudah berada di hari yang ke-19 di bulan suci Ramadan. Nah, ini artinya kita sudah hampir menyelesaikan bagian yang kedua di bulan suci Ramadan. Kemarin dari bagian pertama, dari hari pertama sampai hari ke-10 ini sudah kita lewati bersama. Nah, sekarang kita akan mengakhiri bagian yang kedua dari hari ke-11 sampai nanti hari yang ke-20. Nah, kemudian kita akan masuk di fase berikutnya, yakni bagian yang ketiga, yakni dari tanggal 21 sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Ini kalau memang kita perhatikan, ya pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ini adalah merupakan ibadah yang sifatnya sirriyah atau ibadah yang sifatnya rahasia. Coba ada enggak di antara kita yang tahu kalau memang betul-betul ada di antara kita yang puasa? Ada enggak? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Ya bisa aja saya mungkin dari rumah, katakanlah makan dulu, ya, minum banyak-banyak, kemudian datang ke sini saya pura-pura jalan lemes loyong supaya dibilang puasa. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Ya kalau misalnya itu saya lakukan, percaya nggak kira-kira? Percaya. Mungkin bisa aja percaya. Kenapa? Ya masa Ustaz puasa nggak puasa kan begitu. Ya. Nah, makanya di dalam ketentuan ini Allah menyatakan yang namanya ibadah puasa Ramadan ini adalah puasa yang sifat ibadah yang sifatnya sirriyah. Apa artinya sirriyah? Sifatnya rahasia. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu pahalanya adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Tuh, ini makanya masing-masing kita. Jadi hanya Allah yang tahu bagaimana kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, akan tetapi kita berusaha agar betul-betul ibadah puasa Ramadan kita dalam keadaan yang sempurna sehingga kita mendapat nilai ibadah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara jelas orang yang berpuasa itu, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan terbagi menjadi 3 bagian. Bagi berapa? 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan puasa awam.
atau puasa orang kebanyakan. Nah, puasa awam ini dari bagian yang pertama, orang yang berpuasa ini jadi dia cuma menahan lapar, haus, dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tuh dia tahan. Habis datangnya waktu imsak, dia tahan dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tapi anggota panca indera dia nggak dijaga. Dia punya matanya nggak dijaga untuk melihat sehingga apa? Di siang hari dia buka HP, ada gambar-gambar yang kira-kira bagus dilihat sama dia, yang sifatnya maksiat. Nah, di saat itulah artinya matanya berbuat maksiat, matanya tidak dijaga. Ada nggak yang begitu kira-kira di sini? Ada nggak? Ya. Nah, ini makanya jaga ya, anggota panca indera, baik mata, telinga, hidung, kaki, tangan, untuk melakukan dari segala perbuatan maksiat. Nah, ini yang disebut dengan puasa awam. Jadi dia cuma menahan lapar, haus, dahaga ya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan puasa khawas. Orang yang puasa khawas yakni orang yang pada saat dia berpuasa, di samping dia menahan lapar, haus dan dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia jaga anggota panca inderanya dari segala hal-hal yang sifatnya maksiat. Matanya dijaga ya dari melihat hal-hal yang sifatnya maksiat. Makanya dia selalu matanya digunakan untuk banyak membaca kitab suci Al-Quran. Matanya digunakan untuk mengkaji dari buku-buku yang terkait dengan ilmu agama. Nah, begitu juga telinganya digunakan untuk mendengar dari pendengaran yang sifatnya baik, tidak maksiat. Tangannya dijaga dari berbuat untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak maksiat. Kakinya dijaga untuk tidak melangkah kepada suatu perbuatan yang sifatnya maksiat. Ini yang disebut dengan puasa khawas. Kira-kira kita udah sampai ke situ belum? Udah sampai belum? Puasa kita udah sampai tingkatan khawas belum? Sudah mampu belum kita menjaga mata kita, menjaga mulut kita, telinga kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling tinggi di kalangan umat Islam. Pada saat mereka melakukan ibadah puasa Ramadan, ada yang disebut dengan puasa khawasul khawas, khusus di atas khusus. Nah, ini katakanlah puasanya kaum elit, ya, kelas VIP. Nah, makanya ini yang disebut puasanya para ambiya, puasa para nabi. Di samping dia menahan lapar, haus, dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dijaga anggota panca inderanya dari segala perbuatan maksiat, begitu juga dijaga hatinya dari segala keinginan-keinginan. Nah, makanya kalau orang-orang yang khawasul khawas ini pada saat dia berpuasa, waktu pertama sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini umumnya kalau di kita ada budaya yang namanya munggah. Apa tujuan kita munggah? Tujuan munggah apa? Ya, kita belanja. Kenapa? Karena besok akan puasa. Nah, oleh karena itu apa? Di pasar banyak berbagai macam belanjaan, macam-macam barang yang akan dibeli oleh kita biasanya pada saat kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang disebut dengan munggah. Yang tadinya nggak pernah ada tuh di pasar, pada saat munggah ada pendekat. Kenapa? Karena itu udah biasa, lagi umum kita lakukan. Kenapa? Karena malam kita akan sahur dan kita berupaya makanan apa kira-kira yang paling enak pada saat kita sahur. Tuh dicari. Kalau yang hobinya jengkol, ya, pada saat munggah dia cari jengkol. Ada ya munggahnya kemarin pakai jengkol. Nah, ini dia cari itu. Ada yang misalnya dia hobinya apa, ya pada saat itu dia beli. Kenapa? Karena untuk sahur pada saat besok di malam pertama di bulan suci Ramadan. Tuh, artinya apa? Di situ artinya pada saat kita berpuasa kita lebih mengedepankan hawa nafsu. Tidak bagi orang yang khawasul khawas tadi.
Jadi dijaga keinginannya dari hawa nafsu. Makanya pada saat besok puasa, nah di saat itu dia ya tenang-tenang saja. Dia nggak berpikir bagaimana antar malam sahur yang kira-kira paling enak apa tidak. Makanya dia nggak ada kesibukan belanja sebagaimana orang-orang awam. Sampai nggak tuh kira-kira kita begitu tuh. Ini ya. Nah kemudian pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, apalagi sama, dasarnya merokok juga sama, ya. Berhubungan badan dengan istri atau suami di siang hari. Nah itu yang membatalkan puasa. Ya banyak sebetulnya kalau kita lihat, ya walaupun dasarnya itu yang tersirat, yang tidak tersurat banyak, apalagi kalau versi sekarang. Ya lari aja batal nggak? Batal. Batal. Kalau larinya itu ngejar tukang bakso. Ya. Duduk batal nggak? Batal. Batal duduk batal nggak? Duduk batal nggak? Batal. Bisa duduk bisa jadi batal kalau duduknya di warteg sambil makan. Ya. Ini versi-versi sekarang banyak. Ya. Nah ini makanya. Ya. Secara jelas yang membatalkan puasa makan, minum, berhubungan badan dengan istri atau suami di siang hari. Nah akan tetapi ada yang membatalkan pahala puasa. Apa diantaranya? Ya tadi matanya yang nggak dijaga dari melihat perbuatan maksiat, mulutnya nggak dijaga dari berbicara yang sifatnya maksiat. Maka ketika itu pada saat dia berpuasa itu batal pahala puasanya sah, cuma nggak dapat pahala. Mau nggak kira-kira begitu? Capek-capek kan? Ya kita habis dari sejak waktu imsak, tahan makan, tahan minum, tapi akhirnya nggak dapat pahala. Ibarat kalau orang kerja itu kerja seharian penuh, tapi nggak digaji, mau kira-kira? Nah ini makanya. Ya agar puasa kita betul-betul berdampak, kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hendaknya kita menjaga, di samping menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dari segala hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa. Ini mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Ini terkait dengan hadis Nabi yang tadi saya bacakan. Ini Allah memberi 5 hal kepada kita sebagai umat Islam. Dari 5 hal ini yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama dari 5 hal ini yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ini menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW, pamis shaimi atyabu minal miski. Ludah atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Pernah nembuin ludah orang yang puasa? Pernah? Bagaimana? Kira-kira wanginya wangi nggak? Sedap. Wangi nggak? Ya. Nah, ini kalau menurut kita dasarnya bau. Nggak ubahnya kalau kita bangun tidur bagaimana sih? Ya. Nah, kenapa bisa bau? Karena jelas nggak masuk air, nggak masuk makanan, airnya apa? Di situ proses ya dari penguraian yang ada di dalam usus besar kita dalam keadaan yang berkurang sehingga muncul hawa bau. Nah, akan tetapi ini dalam pandangan Allah khairum minal miski, atyabu minal miski. Itu lebih wangi daripada minyak misik. Itu nanti pada saat datangnya hari kiamat. Jadi mulut-mulut orang yang berpuasa itu nanti harumnya lebih dari minyak misik. Itu kalau minyak misik di Arab tuh ya, pernah lihat nggak minyak misik? Pernah pakai nggak? Itu kalau misalnya orang pakai di sini, ya kita ada di sebelah sana kedengeran tuh baunya. Kedengeran. Baunya kedengeran, bukan kecium lagi. Ya,
Saking wanginya itu minyak misik. Nah, begitulah nanti orang yang berpuasa mulutnya itu nanti wangi bagaikan minyak misik. Ya cuma jangan sekarang dipraktekinnya. Jadi karena ada hadis mengatakan demikian, harus dipraktekin sama kawannya. Ya dia ha gitu kan sama kawannya. Apa akhirnya? Yang ada senang apa muntah kira-kira? Muntah. Ya. Nah kemudian yang kedua, yastaghfirulahu hinal fitri. Allah mengampunkan umat Nabi Muhammad yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Tuh dari sejak kita kemarin habis sahur, datang waktu imsak di saat itu. Ya, para malaikat memohon ampun dan Allah mengampunkan orang yang berpuasa ya sampai pada saat nanti kita akan berbuka. Ini yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada saat di bulan suci Ramadan, waktu dibatis sayatin, setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Ya kalau kita bayangkan setan gedenya kayak apa? Ada yang pernah lihat setan ada? Ada nggak? Ada yang bilang katanya kalau Gandaruo gede tinggi. Ya kalau dibelenggu, belenggunya pakai apa kan begitu? Nah ini dalam pengertian belenggu yang dibelenggu setan ini karena di bulan suci Ramadan setan itu nggak mempunyai kesempatan dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Artinya apa? Menggoda manusia untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kita nih orang-orang yang beriman dalam keadaan puasa? Kita dalam keadaan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin makanya setan bisa menggoda kita. Artinya apa? Yang membelenggu setan itu dasarnya diri kita sendiri. Jadi bukan berdasarkan ketentuan yang nyata dalam hadis. Kalau di bulan suci Ramadan setan dibelenggu katanya nggak ada setan, bukan halnya demikian. Tapi yang membelenggu setan itu karena kita umat Islam dalam keadaan puasa. Sehingga apa? Nggak ada jalan setan untuk menggoda manusia. Tapi kalau yang enggak puasa tetap saja dia akan bersama setan. Coba di bulan suci Ramadan, kalau ada orang Islam dia enggak puasa, dia makan, itu bujukan siapa? Bujukan siapa? Bujukan setan. Kok masih ada tuh setan? Katanya dibelenggu kan begitu. Ini yang dimaksud. Jadi belenggunya itu terkait di saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Artinya setan itu nggak ada kesempatan dia untuk menggoda kita, ya untuk melakukan perbuatan hal-hal yang sifatnya maksiat, karena kita dalam keadaan betul-betul amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sebetulnya pada saat kita berada di bulan suci Ramadan, hal-hal yang sifatnya keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Terkait tadi 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, artinya kita semua orang-orang yang beriman, tatkala kita ada di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan ini, dari beberapa hadis pun banyak yang menyatakan, di mana pada saat datangnya bulan suci Ramadan ini, kalau kita dalam keadaan gembira menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Itu baru gembira aja. Ya paling kita udah menjalankannya sampai sekarang 19 hari, itu pasti kita akan terbebas dari siksa api neraka. Ini mudah-mudahan. Mau nggak kira-kira terbebas? Mau. Ini yang kita inginkan. Ya mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Nah kemudian yang berikutnya, pada saat kita ada di bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan habis bekerja, habis belajar di siang hari, kemudian kita tidur istirahat. Di saat tidur itu pun tetap dipandang kita oleh Allah, kita dalam keadaan beribadah. Dan ini nggak berlaku di bulan-bulan lain selain dari bulan suci
Ramadan. Kenapa? Hanya di bulan Ramadan nih. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, tapi bukan berarti kalau begitu mau udah puasa tidur aja dah dari pagi sampai maghrib misalnya. Itu nggak bisa juga, nggak boleh. Ya bahkan batal puasa kita kalau dalam satu hari tidur terus dari habis subuh tidur, bangun-bangun maghrib buka. Ada yang begitu kira-kira itu puasa? Kenapa? Karena katanya itu ibadah tidur. Nah bukan hal yang demikian. Jadi tidur kita istirahat itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu mudha'afah. Amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal yang melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan, ini pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini bakti sosial ya dari para remaja yang tergabung dalam kelompok komunitas kawan berbagi. Ini mudah-mudahan ya di bulan suci Ramadan ini mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga semua yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan rizkinya, begitu juga dipanjangkan umurnya sehingga bisa menemui beberapa Ramadan di masa-masa yang akan datang. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amatu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تكبيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه